Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah matematika bisnis. Kali ini kita akan belajar tentang rasio keuangan. Jadi, dalam materi ini kita akan mempelajari yang pertama untuk apa sih kita belajar tentang rasio keuangan. Jadi, rasio keuangan itu kita pelajari karena dia ada gunanya pasti ya. Jadi apa sih kegunaannya? Jadi yang pertama, rasio keuangan itu membantu investor dan manajer dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan yang berbasis angka-angka keuangan. Nah, kemudian rasio keuangan juga bisa digunakan untuk membantu kita dalam menganalisis kinerja. Jadi, rasio keuangan memberikan informasi yang penting untuk menganalisis kinerja suatu perusahaan, baik yang terjadi di masa lalu, saat ini, dan juga bisa kita gunakan untuk memprediksi masa depan dari perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, kita bisa membandingkan perusahaan yang kita nilai dengan perusahaan lain yang berada di industri yang sama. Jadi, kalau kita posisinya ada di perusahaan, analisis rasio keuangan yang kita lakukan terhadap perusahaan kita, hasilnya itu bisa kita bandingkan dengan pesaing kita seperti apa, dan juga kita bisa bandingkan dengan standar industri kita. Jadi di industri yang sama ya. Nah, kategori utama rasio keuangan atau jenis-jenis rasio keuangan secara umum itu ada empat pengelompokannya, empat besar. Jadi yang pertama ada rasio likuiditas, kedua ada rasio profitabilitas, ketiga rasio solvabilitas, yang keempat ada rasio aktivitas atau sering juga berkaitan dengan rasio efisiensi. Jadi materi tentang analisis informasi keuangan yang di dalamnya mengajarkan rasio keuangan itu banyak dibahas di mata kuliah analisis informasi keuangan. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas itu kita gunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi, kewajiban jangka pendek ini maksudnya utang. Jadi, utang perusahaan yang jangka pendek artinya utang itu harus dilunasi dalam periode 1 tahun. Nah, itu bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi utang yang seperti itu, yang jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas itu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Jadi, sudah sempat kita bahas di pertemuan pertama. Nah, yang ketiga itu rasio solvabilitas, kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban atau semua utang. Kalau yang tadi kan utang jangka pendek saja, ini jangka termasuk jangka panjang. Yang keempat, rasio aktivitas mengukur seberapa efisienkah perusahaan dalam mengelola aset-aset yang dia miliki. Nah, jenis-jenis atau rumus-rumus atau proksi-proksi dalam rasio likuiditas itu ada sangat banyak sekali. Jadi, yang ditampilkan di sini hanya contoh saja. Misalnya di sini untuk rasio likuiditas, di sini ada current ratio atau rasio lancar, kemudian ada juga quick ratio atau rasio cepat itu ya. Jadi untuk current ratio itu rumusnya adalah aset lancarnya berapa dibagi dengan liabilitas lancar. Liabilitas itu utang. Jadi angka-angka ini adik-adik teroleh dari laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi rasio current atau rasio lancar itu mengukur kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Jadi membandingkan utang jangka pendek dengan aset lancarnya. Nah, kalau quick ratio atau rasio cepat itu mengukur seberapa mampu perusahaan melunasi utangnya dengan aset lancar yang liquid, yang lebih liquid. Jadi dia mengurangi persediaan. Jadi di sini asumsikan bahwa persediaan itu tidak dengan mudah lo bisa kita jual. Jadi dia tidak liquid, tidak segera menghasilkan uang. Sehingga quick ratio itu rumusnya hampir sama dengan current ratio, tapi dia aset lancarnya tidak memasukkan persediaan. Berikutnya adalah rasio profitabilitas. Jadi cara mengukur profitabilitas juga ada banyak. Di sini saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah gross profit margin. Jadi membandingkan laba kotor perusahaan dengan penjualan bersihnya. Jadi seberapa mampukah perusahaan menciptakan laba kotor dari net sales-nya atau penjualan bersihnya. Untuk net profit margin, jadi dia menggunakan net profit laba bersih. Pembaginya sama penjualan. Kemudian ada ROA, return on asset.
Jadi ROA itu membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Jadi seberapa mampukah aset yang dimiliki perusahaan ini untuk menciptakan laba bersih ya. ROE, return on equity. Jadi rumusnya mirip dengan ROA, tetapi sekarang pembaginya adalah equity. Jadi ekuitas pemegang saham atau modal pemegang saham. Jadi rasio profitabilitas umumnya dia diberikan dalam persentase sehingga di sini dikalikan 100. Berikutnya adalah rasio solvabilitas. Jadi rasio ini mengukur seberapa mampu perusahaan melunasi kewajibannya. Jadi di sini ada DER atau debt to equity ratio, ini sering disingkat DER ya, DER. Jadi mengukur berapa proporsi utang perusahaan dibandingkan ekuitas memegang saham. Jadi membandingkan debt utang dengan equity atau modal. Jadi ini rumusnya. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya adalah debt to asset ratio. Jadi membandingkan proporsi utang, debt itu utang, terhadap aset, total aset perusahaan. Rumusnya mencerminkan apa ya, nama rasionya debt itu utang dibagi aset. Terakhir yaitu rasio aktivitas, yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Yang pertama, contohnya ya, ini ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Yang kedua ada receivables turnover, jadi perputaran piutang. Inventory turnover rumusnya yaitu harga pokok penjualannya berapa dibagi dengan rata-rata persediaan. Receivable turnover membagi penjualan kredit dibagi rata-rata piutang usahanya. Jadi contoh pemaknaannya kita lihat dari contoh ya. Jadi ini yang terpenting. Jadi walaupun matematika itu mengajarkan menghitung, tapi sebagai seorang akuntan, adik-adik harus bisa memahami apa makna dari hasil hitungan rasio-rasio tersebut. Jadi hasil rasio yang diperoleh itu kita untuk bisa memaknainya, kita perlu membandingkannya dengan standar industri. Jadi perusahaan yang berbeda, tetapi di industri yang sama, itu pasti dia memiliki nilai standar industri. Jadi hasil kinerja kita bandingkan dengan rasionya standar industri. Apakah kita bisa lebih baik dari standar industri atau lebih rendah. Jadi itu bisa kita gunakan untuk memaknai hasil rasio kita. Yang kedua yaitu membandingkan hasil kita dengan pesaing kita. Jadi supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih posisi perusahaan kita di pasar. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa membandingkan atau memaknai hasil rasio itu dengan melihat hasil hitungan kita atau rasio kita dari waktu ke waktu. Jadi kita akan melihat trennya seperti apa. Apakah semakin lama kinerja kita, misalnya profitabilitas kita itu semakin baik, ataukah semakin menurun. Dengan mengetahui tren ini, maka kita bisa memberikan masukan atau manajer bisa memutuskan mana sih area-area yang perlu diperbaiki. Nah, ini adalah contoh bagaimana rasio keuangan itu sangat diperlukan. Kita lihat di sini ada perusahaan namanya S Hardware, mungkin adik-adik tahu. Di sana dia menunjukkan di highlight performance dari keuangannya dia tampilkan rasio-rasio ini. Jadi rasio-rasio ini diperlukan oleh investor ketika dia ingin menilai kinerja Ace Hardware. Jadi seperti ini tampilannya, dia menunjukkan 3 tahun terakhir. Jadi untuk menunjukkan trennya dia seperti apa sih. Jadi seperti ini. Ya, kemudian ada Unilever. Unilever juga menampilkan highlight dari kinerja keuangannya. Jadi ini saya capture hanya sedikit, jadi munculnya sedikit. Misalnya di sini gross marginnya itu adalah hampir 50%. Jadi itu salah satu contoh bahwa rasio ini digunakan loh atau diperlukan oleh investor khususnya. Nah, kemudian yang terakhir di sisi kiri ini adalah contoh tampilan rasio keuangan yang diberikan oleh ini aplikasi Bibit. Kalau tidak salah ini Bank BRI ya. Jadi ini adalah tampilan rasio keuangan yang diberikan oleh aplikasi Bibit. Jadi di sana ada dari sisi solvensinya, kemudian di sini ada profitability, ada rumus-rumusnya di sini.
Nah, itu diberikan oleh aplikasi ini untuk memudahkan kita investor atau calon investor, termasuk juga yang ini ya, IS dan Unilever, itu digunakan oleh calon investor juga untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh bagaimana sih perhitungan rasio keuangan. Jadi pada prinsipnya menghitung rasio keuangan itu mudah, hanya tinggal dibagi atau dikurang atau dikali gitu ya. Jadi dia sederhana, kunci pentingnya itu adalah bagaimana memaknainya. Jadi interpretasi dari hasil rasio tersebut. Jadi ini adalah soalnya, silakan mungkin adik-adik bisa capture, saya tidak akan bacakan. Jadi intinya informasi ini diperoleh di laporan keuangan perusahaan. Data-data ini ya. Kemudian sebelum lupa di bagian bawah ini, nah ini mungkin dia tidak tertulis secara eksplisit gitu ya di laporan keuangan. Nah ini kita carikan informasinya, penjualan kreditnya berapa, rata-rata persediaannya berapa, rata-rata piutang usahanya berapa. Jadi ini tidak tertulis dengan eksplisit gitu ya. Jadi harus dicari ini angka yang informasi tambahan. Nah, yang diminta oleh soal itu adalah menghitung rasio keuangan. Jadi beberapa saja diminta untuk menghitung likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Jadi masing-masing diwakili oleh dua proksi atau dua rumus atau dua alat ukur. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dari rumus yang ada tinggal dimasukkan angka-angkanya, ini diambil di laporan keuangan. Jadi untuk current ratio itu diperoleh hasil 1,75. Jadi 1,75 kali gitu ya. Nah, makna dari current ratio 1,75 ini yaitu perusahaan memiliki 1,75 aset lancar untuk setiap 1 rupiah utang lancarnya. Jadi aset lancarnya itu sudah lebih bagus ya, lebih besar 1,75 kali hutang lancarnya. Jadi di sini perusahaan bisa kita maknai bahwa perusahaan itu mampu loh memenuhi utang lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Jadi utang lancarnya lebih kecil dari aset lancarnya. Jadi kita merasa bahwa perusahaan itu bagus loh, dia mampu loh membayar utang-utangnya. Jadi rasio di atas satu menunjukkan likuiditasnya cukup, tapi tidak serta-merta kalau aset lancarnya itu terlalu tinggi, hasil current rasio ini kalau terlalu tinggi juga eh, kita bisa katakan dia tidak seberapa bagus. Karena kalau terlalu tinggi itu bisa menunjukkan perusahaan tidak memanfaatkan aset lancarnya secara efisien. Jadi kurang mengelola aset lancarnya itu kurang bagus gitu ya. Nah, untuk quick ratio-nya di sini hasilnya satu. Jadi 1 berbanding 1. Aset lancarnya di luar persediaan itu mampu mengcover utang yang dimiliki perusahaan. Jadi ini likuiditasnya cukup. Jadi perusahaan tidak perlu menjual persediaan dalam rangka membayar utang jangka pendeknya. Jadi quick ratio 1 itu dianggap aman dalam hal likuiditasnya. Nah, berikutnya rasio profitabilitas, kita menghitung gross profit margin, ditemukan angka 40%. Jadi perusahaan menghasilkan Rp40 laba kotor untuk setiap Rp100 penjualan bersihnya. Jadi 40% kan 40 per 100. Ya, jadi laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari penjualan bersihnya itu adalah 40%. Jadi angka ini menunjukkan perusahaan itu efisien dalam mengendalikan biaya produksinya. Jadi labanya saja sudah bisa berhasil 40%-nya. Jadi ini kinerjanya sudah bagus. Jadi persentase gross profit margin ini semakin tinggi dia artinya semakin bagus. Jadi dia bisa mengelola, menekan biaya produksinya dengan lebih baik sehingga laba kotornya dia juga akan lebih tinggi. Berikutnya ada net profit margin. Net profit margin dia uh, menggunakan laba bersih. Kalau tadi kan laba kotor ya, ini laba bersih dan hasilnya 15,75%. Jadi setiap 100 penjualan, Rp100 penjualan yang terjadi itu menyumbangkan 15,75 laba bersih. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih bahkan setelah mengurangi semua beban dan pajaknya. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik artinya perusahaan itu karena dia mampu mengendalikan biaya-biayanya dan berhasil menciptakan laba.
Berikutnya adalah rasio solvabilitas. Jadi kita mengukur debt to equity dan debt to asset. Di sini debt to equity-nya 1,11, 1,11. Jadi di sini artinya perusahaan memiliki 1,11 utang untuk setiap 1 rupiah ekuitas pemegang saham. Nah, di sini rasio ini menyatakan, jadi adik lihat utangnya dia lebih besar loh daripada ekuitas pemegang saham. Nah, itu artinya perusahaan masih mengandalkan pendanaan melalui utang. Jadi pendanaan perusahaan kan ada dua ya, sisi pasifa di neraca itu ada utang, ada ekuitas. Dan di sini ekuitasnya dia lebih besar dari ekuitasnya. Jadi dia utangnya itu lebih besar lah daripada ekuitas. Rasio yang lebih tinggi dari satu menunjukkan perusahaan lebih banyak menggunakan utang. Kalau kita banyak menggunakan utang, itu artinya resiko keuangan juga meningkat. Tetapi di satu sisi, leverage yang terjadi itu menguntungkan karena kita lebih menggunakan utang sepanjang utang itu dikelola dengan baik. Jadi kalau utangnya besar, lebih besar dari modal sendiri, itu ada plusnya, ada minusnya. Plusnya itu adalah kalau kita mampu mengelola utang itu untuk menghasilkan eh, pendapatan bagi kita, maka itu sebenarnya tidak masalah. Kemudian debt to asset ratio di situ hasilnya 52,6%. Jadi sebanyak 52,6% aset perusahaan itu dibiayai dari hutang. Jadi lebih dari setengah. Jadi ini menunjukkan risiko perusahaan terkait dengan kewajiban utang. Jadi semakin banyak utang kita, maka kewajiban kita kan semakin meningkat. Jadi ada beban di sana yang muncul dari adanya utang itu. Nah, kalau terlalu tinggi juga tidak bagus kan. Kenapa? Karena perusahaan sangat tergantung dengan utang dan itu meningkatkan resiko solvabilitas saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Jadi, walaupun di sini kita katakan kalau utangnya besar, lebih jauh lebih besar dari ekuitas, itu kalau dikelola dengan baik maka dia seharusnya bagus hasilnya. Tapi kita tetap harus waspada karena ada risiko yang terjadi di sana. Nah, yang terakhir adalah rasio aktivitas. Jadi kita akan melihat efisiensi dari sisi perputaran inventory dan perputaran piutang atau receivable. Nah, untuk inventory turnover itu membagi harga pokok penjualannya berapa, rata-rata persediaannya berapa. Ditemukan hasil 3,43 kali. Kalau untuk perputaran piutang, piutang itu terjadi karena penjualan kredit, kita bagi dengan rata-rata piutang usaha, ketemu di sini hasilnya 6,67. Nah, apa arti inventory turnover? Itu artinya perusahaan menjual dan mengganti persediaannya sebanyak 3,43 kali dalam setahun. Jadi inventory turnover ini menunjukkan seberapa cepat sih perusahaan mengelola persediaannya. Semakin cepat persediaan itu berubah menjadi penjualan, maka itu akan bagus. Jadi kalau angkanya besar, maka perputaran persediaannya cepat dan ini menunjukkan bahwa eh, persediaan yang dikelola perusahaan itu tidak perlu berlama-lama di perusahaan. Jadi istilah cepatnya baru aja saya selesai buat, sudah laku gitu ya. Jadi itu bagus, itu adalah hal yang bagus karena kita perlu tahu bahwa semakin lama persediaan itu ada di dalam perusahaan, itu ada resiko. Karena ada istilahnya penurunan nilai. Jadi kalau kita membuat produk terlalu banyak, ternyata dia tidak laku, mungkin bulan depan dia sudah expired, ada luasa, atau mungkin sudah tidak tren lagi produk itu sehingga dia terjadi penurunan nilai sehingga aset perusahaan juga ikut akan turun. Nah, untuk perputaran piutang, jadi perusahaan menagih piutangnya rata-rata 6,67 kali dalam setahun. Jadi rasio receivable turnover ini mengukur seberapa efisiensi perusahaan mengumpulkan piutang dari penjualan kreditnya. Semakin tinggi rasionya ini, itu semakin bagus perusahaan mengelola piutang dan menjaga arus kas. Kalau rasio ini terlalu rendah, itu artinya perusahaan mengalami masalah dalam menagih kreditnya atau terlalu longgar dalam menetapkan ketentuan kreditnya. Jadi kalau kita menjual kredit, kemudian orang yang membeli itu lama sekali melunasinya, maka itu bisa menghambat perputaran kas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi angka receivable turnover yang tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengkolek piutangnya dengan lebih cepat.
Nah, itu saja contoh materi dan contoh tentang perhitungan rasio keuangan. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Jangan lupa contoh yang saya berikan itu hanya sebagian kecil saja. Silakan adik-adik bisa lihat contoh lain di buku-buku atau mungkin di materi-materi atau video-video lainnya. Terima kasih.